Perbedaan-perbedaan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan manusia. Pertumbuhan fisik terjadi sejak masa anak-anak sampai usia lanjut. Pertumbuhan fisik meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama, primer, dan ciri kelamin kedua, sekunder, sampai penurunan kondisi fisik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang penting pada masa anak-anak awal ialah 1. Perubahan tinggi badan anak rata-rata bertambah 3 inci tiap tahun. Pada usia 6 tahun tinggi badan anak-anak rata-rata 46,6 ing. Kondisi memungkinkan anak untuk dapat berjalan dan berlari lebih cepat, memanjat, melompat, meloncat, dan berjalan di atas papan titian. 2. Perubahan berat badan. Berat badan anak rata-rata bertambah 3-5 pon pada usia 6 tahun. Berat badan laki-laki 49 pon dan berat badan anak perempuan 18,5 pon. Kondisi ini memungkinkan anak dapat mengangkat, melempar, dan menangkap benda. 3. Perbandingan tubuh. Anak usia 2-6 tahun cenderung berbentuk kerucut, dengan perut rata tidak buncit, dada yang lebih bidang dan rata, balio lebih hias dan persegi, lengan dan kaki lebih panjang dan lebih lurus, tangan dan kaki tumbuli lebih besar. 4. Postur tubuh. Perbedaan postur anak terlihat sejak masa anak-anak, ada yang gemuk, endomorfik, kuat berotot, mesomorfik, dan ada yang kurus, ektomorfik. 5. Tulang dan otot. Otot anak berusia 6 tahun menjadi lebih besar, lebih berat, dan lebih kuat sehingga anak tampak lebih kuins meskipun berat badannya bertambah. Pertambahan berat tulang dan otot ini memungkinkan untuk dapat belajar menang garis, menulis, menggambar, dan melukis dengan yan. 6. Lemak. Anak yang gemuk, endomorfik, memiliki jaringan lemak yang lebih banyak. Anak kuat berotot, mesomorfik, memiliki jaringan otot yang lebih banyak. Dan anak kurus, ektomorfik, memiliki jaringan otot yang lebih kecil dan jaringan lemak yang lebih sedikit. 7. Pertumbuhan gigi. Anak-anak usia 6 tahun mulai mengalami perganti pertumbuhan dan perkembangan fisik yang penting pada masa remaja. 1. Perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi 2 hal, yaitu percepatan pertumbuhan yang terdiri dari pertumbuhan ukuran tubuh dan perubahan proporsi tubuh. Pada masa remaja anak telah mendekati postur orang dewasa, di mana ukuran pinggang berkurang, panjangnya pinggul menjadi lebih lebar, tungkai kaki lebih panjang dari badan, dan lengan menjadi lebih panjang. Kondisi ini mendukung pertumbuhan fungsi-fungsi seks sekunder pada remaja. 2. Proses kematangan seksual yang terdiri dari ciri kelamin yang utama dan ciri kelamin kedua. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak perempuan. Pertumbuhan tulang-tulang, pertumbuhan payudara, pembesaran pinggul, tumbuh bulu di kemaluan, tinggi badan yang tumbuh setiap tahunnya, tumbuh bulu kemaluan, menstruasi atau haid, tumbuh bulu ketiak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak laki-laki. Pertumbuhan tulang-tulang, testis, buah pelir, membesar, tumbuh bulu kemaluan, awal perubahan suara, ejakulasi, keluarnya air mani, bulu kemaluan menjadi keriting, tinggi badan yang tumbuh setiap tahunnya, tumbuh kumis, jenggot di wajah, tumbuh bulu ketiak, perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, tumbuh bulu di dada. Penyebab perubahan fisik pada masa remaja adalah kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan 2 macam hormon, yaitu hormon pertumbuhan, hipotalamus, dan hormon gonadotropik, Hurlock, 1980-186. Hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh. Hormon gonadotropik adalah hormon yang merangsang gonad untuk meningkatkan kegiatan. Menjelang masa remaja kedua hormon ini sudah mulai diproduksi dan pada saat remaja semakin banyak dihasilkan. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan kelenjar hipotalamus, yaitu kelenjar yang dikenal sebagai kelenjar untuk merangsang pertumbuhan pada saat remaja dan terletak di otak. Perkembangan intelijensi. Sternberg DKK, 1982, merancang suatu studi untuk menemukan keberagaman orang-orang di dalam mendefinisikan intelijensi.
Subjek penelitiannya adalah dua kelompok yang berbeda, yaitu orang awam dan para ahli psikologi yang secara khusus mengkaji mengenai intelijensi. Para pakar psikologi menyebutkan bahwa intelijensi dapat diperoleh dalam intelijensi verbal, kemampuan dalam memecahkan masalah, dan intelijensi praktis. Ini berarti terdapat hubungan yang dekat dengan pendapat orang awam. Perbedaan pemikiran utama di antara dua kelompok tersebut adalah satu penekanan, di mana orang lebih awam menekankan kompetensi sosial, sementara para pakar tidak mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang esensial dalam intelijensi. Di lain pihak, para pakar mempertimbangkan motivasi sebagai faktor yang penting, di mana motivasi ini tidak terlihat dalam daftar yang diberikan oleh orang awam. Guilford lebih tegas mengatakan bahwa kecerdasan terbentuk dari 30 faktor yang berbeda-beda yang kemudian menghasilkan 120 bentuk keterampilan yang berbeda-beda. Guilford, 1967, membedakan tiga macam kemampuan mental dasar, yaitu operation, tindakan berpikir, contents, istilah-istilah dari hal-hal yang dipikirkan seseorang, seperti kata-kata atau simbol-simbol, dan produk ide-ide yang dapat dihasilkan. Ada lima operasi dalam kecerdasan yaitu, kognisi, ingatan, berpikir divergen, berpikir konvergen, dan evaluasi. Ada enam macam produk kecerdasan yaitu, unit-unit, kelas-kelas, hubungan-hubungan, sistem-sistem, transformasi, dan implikasi. Ada lima macam konten dalam kecerdasan yaitu, visual, auditory, simbolik, semantik, dan behavioral. Gartner menyatakan ada 8 kecerdasan manusia yaitu 1. Kecerdasan verbal, linguistik. 2. Kecerdasan matematika, logical mathematical. 3. Kecerdasan spasial, visual. 4. Kecerdasan tubuh kinestetik, bodily and kinesthetic. 5. Kecerdasan musik. 6. Kecerdasan sosial, intrapersonal. 7. Kecerdasan diri, interpersonal. 8. Kecerdasan alam, naturalistik. Campbell, 1999. Perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir. 1. Gaya belajar. A. Visual, belajar dengan cara melihat. Anak yang bergaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi guru untuk mengerti materi pelajaran. Mereka cenderung untuk duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Mereka berpikir dengan menggunakan gambar-gambar dan belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual, seperti diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. Di dalam kelas, anak visual lebih suka mencatat sampai detil-detilnya untuk mendapatkan informasi. Seorang yang memiliki gaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri berikut. Bicara agak cepat, mementingkan penampilan dalam berpakaian, tidak mudah terganggu oleh keributan. Mengingat yang dilihat daripada yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan. Pembaca cepat dan tekun, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi tidak pandai, lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Memilih kata-kata, lebih suka musik daripada seni, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya, senantiasa melihat bibu guru yang sedang mengajar. Saat petunjuk untuk melakukan sesuatu diberikan, biasanya anak ini akan melihat teman-teman lainnya baru dia sendiri bertindak. Cenderung menggunakan gerakan tubuh untuk mengekspresikan mengganti sebuah kata saat mengungkapkan sesuatu deal. Strategi pembelajaran yang mempermudah proses belajar peserta didik yang bergaya belajar visual antara lain. Gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Gunakan warna untuk menandai hal-hal penting. Ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Gunakan multimedia, komputer, video, dan televisi. Ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan idenya ke dalam gambar. Ajak anak untuk mengunjungi tempat-tempat seperti mesem, perpustakaan, atau tempat bersejarah lainnya. Eser. Auditory. Belajar dengan cara mendengar. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan modalitas pendengarannya untuk mencapai kesuksesan dalam belajar.
Anak yang mempunyai gaya belajar auditori belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang dikatakan guru. Anak auditori dapat mencerna makna yang disampaikan melalui ton suara, pitch tinggi rendahnya, kecepatan berbicara dan hal-hal auditori lainnya. Informasi tertulis terkadang mempunyai makna yang minim bagi anak auditori. Anak-anak auditori biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Seorang yang memiliki gaya belajar auditori dapat dilihat dari ciri-ciri berikut. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat. Didiskusikan daripada yang dilihat. Berbicara dalam irama yang terpola. Biasanya ia pembicara yang fasih. Saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. Kurang baik dalam mengerjakan tugas mengarang menulis. Kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Mudah terganggu oleh keributan. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Lebih menyukai seni musik dibandingkan seni yang lainnya. Kinestetik, belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentik. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar kinestetik lebih cocok belajar melalui gerak atau sentuhan. Seorang yang memiliki gaya belajar kinestetik dapat dilihat dari ciri-ciri berikut. Banyak melakukan gerakan fisik selama belajar. Banyak menggunakan bahasa tubuh, nonverbal, belajar melalui memanipulasi dan praktik. Berbicara dengan perlahan berdiri dekat ketika sedang berbicara dengan orang lain. Biasanya memiliki koordinasi tubuh yang baik ingin melakukan segala sesuatu memiliki perkembangan otot yang baik. Sulit mempelajari hal-hal yang abstrak, misalnya simbol, matematika, peta, dan skema. Del. Strategi pembelajaran yang mempermudah proses belajar peserta didik yang bergaya belajar kinestetik antara lain, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya, ajak dia baca sambil bersepeda. Gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Gunakan warna terang untuk menandai head-head penting. Dalam bacaan, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Penggunaan komputer dalam pembelajaran. Perbedaan gaya berpikir. A. Abstrak sekuensial. Sekuensial abstrak. Pemikir sekuensial abstrak dapat bekerja dengan baik ketika mereka mempunyai referensi yang dapat dibaca dan berbagai pendapat ahli. Mereka selalu ingin memeriksa segala sesuatu dengan detail. Mereka yakin dapat bekerja sendiri dengan mengikuti prosedur tradisional. Mereka tidak merasa perlu menemukan cara baru untuk menampilkan dirinya. Mereka menghabiskan waktu untuk mempelajari materi secara menyeluruh, dapat bekerja sendiri, melakukan pekerjaan secara sistematis, memiliki kemampuan intelektual, selalu menanyakan penyebab sesuatu, menulis esai analitis, mengandalkan catatan kuliah dan bahan-bahan tertulis, dan suka melakukan penelitian perpustakaan. Konkrete sekuensial, sekuensial konkret, pemikir sekuensial konkret berpegang pada kenyataan. Mereka tidak mau berpikir yang tidak jelas arahnya dan berpikir dengan teratur. Mereka biasanya sangat teliti, detail, memperhatikan, dan mengingat realitas dengan mudah. Mereka dengan mudah mengingat kejadian-kejadian, informasi, rumus-rumus, dan aturan-aturan yang rumit. Catatan atau makalah adalah bagian penting dari cara belajarnya. Mereka sangat menyukai pengarahan dan prosedur khusus. Mereka cocok menjadi pebisnis yang sangat terampil, sebab mayoritas bisnis diatur dengan keteraturan. Abstrak random. Acak abstrak, tipe orang yang berpikir acak abstrak cenderung diselubungi oleh perasaan dan emosi. Mereka tertarik pada nuansa dan sebagian lagi cenderung pada mistisme, dukun, paranormal, ramalan, dan lain-lain. Kebalikan dengan pemikiran sekuensial konkret, mereka yang berpikir acak abstrak merasa terkekang jika berada di lingkungan yang sangat teratur, sehingga mereka akan tersiksa jika bekerja di bank, asuransi, atau perusahaan sejenisnya. Mereka menyenangi ketidakteraturan dan berhubungan dengan orang-orang. Konkrete random. Acak konkret. Pemikir tipe acak konkret mempunyai sikap eksperimental atau suka coba-coba yang diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur.
Mereka lebih berorientasi pada proses daripada hasil. Proyek-proyek yang mereka kerjakan seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana. Waktu mereka habis untuk mengerjakan sesuatu yang tidak direncanakan, karena terlalu mengembangkan permasalahan-permasalahan yang muncul. Pemikir tipe ini tidak suka diatur dan cenderung tidak mau berpikir yang rumit-rumit. Perbedaan kepribadian. Allport, 1937, mendefinisikan kepribadian sebagai personality is the dynamic organization within the individual of the psychophysical systems that determine his unique adjustments to his environment. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang berasal dari sistem psikofisikis yang menentukan keunikan seseorang beradaptasi dengan lingkungannya. Gordon Allport, 1937, dalam bukunya yang berjudul Personality, A Psychological Interpretation menyatakan ada dua cara mempelajari kepribadian manusia, cara yang nomotetis dan ideografis. Psikologi nomotetis mencari hukum-hukum umum yang dapat diterapkan untuk orang yang berbeda, seperti prinsip aktualisasi diri, atau sifat dari ekstraversion. Psikologis ideografis merupakan upaya untuk memahami aspek unik dari individu tertentu. Eysenck, tahun 1916 sampai tahun 1997, menyatakan ada tiga dimensi kepribadian manusia, yaitu introversi, ekstraversi, neurotis, kedua dimensi yang dikenal dengan istilah kestabilan emosi, emotional stability, dan ketidakstabilan emosi, emotional instability, sedangkan dimensi ketiga adalah psikotisme. Ekstraversi, introversi. Sifat-sifat utama ekstraversi antara lain: ramah, lincah, aktif, asertif, suka mencari sensasi, periang, dominan, dan suka berspekulasi. Sifat utama intraversi antara lain tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, penakut, tertutup, damai, tenang, dan terkontrol. Neurotis. Sifat-sifat yang dimiliki orang neurotis antara lain: penuh kecemasan, depresi, merasa bersalah, percaya diri rendah, tegang, irasional, malu-malu, larut dalam suasana hati, dan emosional. Psikotisme. Sifat-sifat yang dimiliki orang neurotis antara lain: dingin, agresif, egosentris, impersonal, impulsif, antisosial, tidak berempati, kreatif, dan bebal. Perbedaan temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan sesuatu. Temperamen adalah gabungan dari caranya yang khas dalam menanggapi atau merespon sifat, karakteristik dalam diri seseorang yang cenderung menentukan cara ia berpikir, bertindak, dan merasa. Karakteristik fisik seseorang berkaitan erat dengan temperamennya. Sadar atau tidak, temperamen berpengaruh kuat dalam tingkah laku individu sehari-hari. Pengenalan terhadap temperamen seseorang dapat menjadi dasar praduga bagaimana reaksinya bila dihadapkan pada situasi tertentu. Santrok, 2008/160, dengan mengutip Alexander Chess dan Stella Thomas menyatakan ada 3 jenis temperamen pada peserta didik, yaitu 1. Easy chill, anak mudah. Anak tipe ini biasa memiliki perasaan, mood, positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman atau hal-hal yang baru. 2. Difficult chill, anak sulit. Anak tipe ini cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, dan lamban menyesuaikan dengan pengalaman atau hal-hal yang baru. 3. Slow to warm chill, anak lambat bersikap hangat. Anak tipe ini selalu beraktivitas lamban, cenderung bersikap negatif, lambat dalam beradaptasi, dan intensitas mood, perasaan yang dominan, yang rendah.